Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Qadir, dalam topik bahasan gerak parabola fisika kelas 10. Ya, perhatikan ini adalah gambar gerak parabola pada sebelah kanan, sedangkan pada sebelah kiri itu adalah narasinya atau penjelasannya. Jadi gerak parabola itu adalah perpaduan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y ini dan gerak lurus beraturan pada sumbu X. Baik, nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan apa itu titik A, B, C, D, dan seterusnya. Kita akan lihat pada slide berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian. Pada gerak parabola ini beberapa rumus yang kalian perlu pahami. Rumus yang pertama adalah kecepatan pada T detik. Vt sama dengan akar Vx pangkat 2 tambah Vy pangkat 2. Kemudian kecepatan pada arah vertikal V0y sama dengan V0 kali sin theta. V0 itu kecepatan awal, sedangkan theta itu adalah sudut yang dibentuk. Ini sudut yang dibentuk antara sumbu X dengan arah benda. Kemudian V0x, V0 cos theta. Rumus yang ketiga yang kalian perlu pahami adalah TP. TP itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Ini titik puncaknya Hmax. Atau biasa juga disimbolkan dengan Ymax. TP itu sama dengan V0 kali sin theta dibagi G. G ini adalah percepatan gravitasi bumi yang sudah menjadi tetapan berlaku seluruh dunia. Besarnya 9,8 meter per second pangkat 2 atau biasa dibulatkan menjadi 10. Sedangkan waktu Tx itu ini jarak terjauh. Jadi Tx itu waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak terjauh di sini. Ini jarak terjauh di sini, sedangkan ini adalah titik tertinggi. Tx itu sama dengan 2 kali Tp. Kalau dirumuskan sama dengan 2 kali V0 sin theta per G. Jadi kalau misalnya waktu untuk mencapai titik puncak itu katakanlah 10 detik, maka waktu untuk mencapai titik terjauh itu adalah 20 detik. 10 dikali 2. Sama dengan 20 detik. Yang berikut, jarak maksimum Xmax. Ini Xmax ini. Jarak maksimum atau titik terjauh. Itu dirumuskan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi G. Sedangkan ketinggian maksimum ini Hmax atau biasa dirumuskan juga Ymax karena dia berada pada titik G. Disebut Hmax karena ini H itu adalah simbol dari ketinggian. Ymax itu atau Hmax itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Nah, ini gerak parabola. Tadi sudah saya jelaskan V0x itu V0 cos theta, V0 itu V0 sin theta. Jadi ini anggaplah ini sebuah peluru. Apa ini ya? Sebuah peluru di sini. Sini ditembakkan membentuk sudut theta ini. Nah, setelah sekian detik dia berada pada titik A. Setelah sekian waktu kemudian berada pada titik B. Titik B inilah yang disebut dengan
titik puncak, sedangkan D ini adalah titik terjauh. Jadi B ini titik puncak, H max atau Y max, sedangkan D ini adalah X max atau titik terjauh. Oke. Nah, sekarang komponen vektor kecepatan dan posisi setiap saat. Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa gerak parabola itu merupakan gerak dua dimensi, perpaduan antara GLBB pada sumbu Y dan GLB pada sumbu X. Kecepatan peluru setiap saat itu dirumuskan VY sama dengan V0 kali sin theta dikurang GT. Sedangkan kecepatan dalam arah X, Vx itu sama dengan V0 cos theta. Kemudian, posisi peluru setiap saat dirumuskan, jadi xt, posisi peluru dalam arah sumbu X, sama dengan V0 cos theta dikali T. Sedangkan YT, posisi peluru setiap saat dalam arah sumbu Y dirumuskan, YT sama dengan V0 kali sin theta kali T dikurang 1/2 GT pangkat 2. T ini adalah waktu yang diperlukan. Nah, selanjutnya, apabila posisi awal peluru sebelum dilontarkan berada pada posisi X0 dan Y0, maka persamaan peluru setiap saat dirumuskan. Xt sama dengan X0 tambah V0 cos theta T. Sedangkan YT sama dengan Y0 tambah V0 sin theta T kurang 1/2 GT pangkat 2. Jadi berarti kan ada perbedaan dengan rumus yang ini yang di atas. Karena ini sudah ada posisi sebelumnya. Misalnya katakanlah ditembakkan dari atas gedung. Nah, ketinggian gedung itu perlu dimasukkan dalam rumus ini. Baik, untuk melihat lebih lanjut kita lihat contoh soalnya nanti. Ya, ini masih gerak parabola ya. Ya, ini. Sama tadi. Ini di sini. Katakanlah peluru ditembakkan di sini. Lalu pada beberapa saat kemudian sampai ke titik A. Lalu berapa saat kemudian sampai di titik B atau titik puncak. Nah, dari sini itu sampai titik B itu berlaku GLBB diperlambat akibat percepatan gravitasi bumi. Nah, setelah sampai di titik B ini itu kecepatannya VY-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian turun. Nah, dari B ini sampai D, ini GLBB dipercepat. Jadi, saya ulangi, titik B ini adalah titik puncak, ini puncaknya, sedangkan D ini adalah jarak terjauh. Yang biasa disebut dengan X max, ini Y max. Karena berada pada sumbu Y, atau biasa disimbolkan juga dengan H max. Oke? Nah, ini masih lanjutan dari yang tadi. Waktu untuk mencapai titik tertinggi itu dirumuskan T max sama dengan V0 sin theta dibagi G. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh, jarak ini terjauh, itu X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G.
Selanjutnya, titik tertinggi Ymax itu dirumuskan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini Ymax ya, titik B ini, atau titik tertinggi. Waktu untuk mencapai titik tertinggi, saya ulangi, Tmax sama dengan V0 sin theta per G. Sedangkan waktu untuk mencapai jarak terjauh, ya 2 kalinya dari ini. Jadi misalnya, Tmax ini 10 detik, maka Xmax-nya nih, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh ini, itu 2 kali dari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh soal untuk bisa memahami materi gerak parabola lebih lengkap. Contoh soal pertama, sebuah bola dilemparkan dari puncak gedung bertingkat setinggi 40 meter. Kecepatan awal dan suhu elevasi bola berturut-turut adalah 20 meter per sekon dan 37 derajat. Ditanyakan tentukan posisi bola setelah bergerak selama 1 sekon. Nah, untuk menjawab soal ini, kita analisis hal-hal yang diketahui dari soal. Dari soal kita bisa ketahui Y0-nya 40 meter, V0-nya 20 meter per sekon, theta 37 derajat, T atau waktu yang digunakan 1 sekon, sin 37 itu sama dengan 0,6 dan cos 37 sama dengan 0,8. Nah, ditanyakan X1 dan Y1. Nah, pertama kita pasang rumus X1 itu XT sama dengan X0 tambah V0 cos theta T. X1 karena T-nya 1 sekon, kita ganti sini X1 sama dengan 0 tambah 20 meter per sekon kali cos 37 derajat kali 1 sekon. Nah, X1 sama dengan 0 tambah 20 meter per sekon kali cos 37 itu 0,8 kali 1 sekon. Perkalian dari ini semua didapatkan 16 meter. Jadi, posisi benda setelah bergerak selama 1 sekon dalam arah sumbu X adalah 16 meter. Ini 16 meter. Sedangkan YT sama dengan Y0 tambah V0 sin theta kurang 1/2 GT pangkat 2. Kita masukkan Y0-nya 40 meter, V0-nya 20 meter per sekon, sin 37 derajat kali T-nya 1 sekon dikurang 1/2 kali 9,8 kali T-nya 1 sekon di pangkat 2. Kita masukkan 40 meter, Y0-nya tambah 20 meter per sekon, kali 0,6. Dari sin 37 itu 0,6, kali 1, dikurang, ini, 1 pangkat 2 itu 1, kali 1/2 tetap 1/2. 1/2 dikali 9,8 itu 4,9. Nah, ini hasilnya 40 meter tambah 12 meter kurang 4,9 meter. Ini kalau dijumlah 52 kurang 4,9 hasilnya 47,1 meter. Jadi posisi bola setelah 1 sekon adalah 16 meter titik koma 47,1 meter. Artinya pada arah sumbu X 16 meter dan pada arah sumbu Y 47,1 meter. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Seorang pemain bola menendang bola ke gawang dengan kecepatan awal 14 meter per sekon. Jika tendangan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah, tentukan koordinat posisi bola di titik tertinggi.
G, nilai G 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, untuk menjawab soal ini kita analisis dulu hal-hal yang diketahui. Dari soal kita ketahui V0 itu 14 meter per sekon, theta 60 derajat, G-nya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanyakan X max dan Y max-nya berapa. Kita pasang rumusnya. X max itu sama dengan, ini rumusnya, V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita masukkan V0-nya itu 14 meter per sekon dikuadratkan kali sin 2 kali 60 derajat per G. Nah, didapat 196 meter per sekon pangkat 2 kali 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 ini didapat dari 2 kali 60 derajat, itu 120 derajat, sin 120 derajat itu 1/2 akar 3. Dibagi 9,8. Nah, untuk mendapatkannya ini, kita kali 196 kali 1/2, itu dapat 9,8. Saya ulangi, 196 kali 1/2 itu dapat 98. 98 bagi 9,8 itu dapat 10. Nah, kemudian kita tinggal ambil ini akar 3-nya. Itu cara mengalinya ya. Karena tidak bisa dikali langsung 196 kali 1/2 akar 3. Sebabnya ini akar 3 bentuk akar, sedangkan yang ini bentuk bilangan biasa. Jadi yang kita kalikan adalah bilangan biasanya, 196 kali 1/2 bagi 98. Hasilnya itu kita tinggal tambahkan dengan akar 3. Jadi didapat X max sama dengan 10 akar 3 meter. Nah, kita lanjut Y max. Y max itu rumusnya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi di sini sedikit beda. Jadi di sini sin, hasil dari sin theta-nya itu dikuadratkan, dibagi 2 kali G. Kita masukkan nilainya. V0-nya 14 meter per sekon pangkat 2 kuadrat. Kemudian sin kuadrat 60 derajat. Jadi sin 60 dikuadratkan. Dibagi 2 kali 9,8 meter per sekon pangkat 2. Kita dapat 196 meter per sekon pangkat 2 kali 1/2 akar 3. Jadi sin 60 itu 1/2 akar 3. Kemudian kita kuadratkan. Dibagi 19,6. Nah, ini didapat 196 kali 3/4. 1/2 akar 3 pangkat 2 itu hasilnya dapat 3/4. Dibagi 19,6 meter per sekon pangkat 2. Nah, ini 196 bagi 19,6 itu dapatnya 10. 10 kali 3/4 itu dapat 7,5. Atau mudahnya 3/4 itu sama dengan 0,75. 0,75 kali 10 itu sama dengan 7,5. Jadi koordinat bola di pusat tertinggi adalah 10 akar 3 titik koma 7,5 meter. Artinya pada arah sumbu X 10 akar 3 meter dan pada arah sumbu Y 7,5 meter. Kira jelas ya? Oke, silahkan dipelajari baik-baik, dinonton sampai tuntas agar Anda paham betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.